Perkenalkan, nama saya Gabriel Alvarez Tonionaca, NIM 19.100.181, mahasiswa semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan argumen saya tentang video yang telah saya tonton dengan tema komodifikasi tanah dalam pembangunan NTT. Isu mengenai politik komodifikasi tanah atau politik agraria adalah situasi yang masif yang sangat sedang terjadi di Indonesia, khususnya di NTT. Komodifikasi tanah dalam pembangunan NTT ini banyak sekali pihak-pihak yang terlibat, namun orang-orang lokal atau pemilik lahan jarang terlibat dalam masalah ini. Orang-orang yang terlibat dalam masalah ini adalah mereka yang berasal dari elit-elit negara, baik pemerintah dan bahkan dari luar, orang asing yang berasal dari London, New York, bahkan di Australia. Sedangkan pola yang digunakan dalam komodifikasi tanah yang digunakan pemerintah dalam proses mekanisme pembangunan di NTT adalah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada privatisasi, di mana proses jual beli tanah yang melibatkan praktek-praktek percaloan yang sangat merugikan pemilik tanah. Yang kedua ada teritorial, di mana operasi pemerintah atas nama pembangunan kemudian membuat suatu zona di lapangan yang mempersempit livelihood. Yang ketiga ada legalisasi, sebagai mekanisme komunikasi tanah, yaitu yang digali informasi dalam proses pengadministrasian tangan dalam bentuk sertifikat. Tujuan komodifikasi tanah dan proses pemulihan tanah secara garis besar, semua proses itu adalah dipersembahkan untuk melayani akumulasi kapital. Akibat dari proses ini adalah adanya konflik lahan, seperti protes warga Sumba Tengah yang berkaitan dengan penerimaan manfaat atau proyek food estate, adanya sengketa tanah di Glomori, Manggarai Barat, dan adanya mafia tanah. Dengan adanya kasus seperti ini, saya sedikit menyinggung atau membahas sedikit tentang kasus tersebut. Yang di sini saya akan mengangkat tentang komodifikasi tanah dan permainan mafia. Dan kita ketahui bahwa sendiri NTT sekarang menggenjot pembangunan pariwisata dan ditetapkan sebagai destinasi wisata super premium Labuan Bajo. Telah menjadi sasaran pembangunan besar-besaran selama beberapa tahun terakhir, di mana triliunan rupiah dana digelontorkan untuk pembangunan berbagai infrastruktur model pembangunan pariwisata yang didorong ke arah investasi berskala besar dan mendorong komodifikasi tanah yang makin marak. Tanah-tanah yang sebelumnya milik warga setempat, sekarang ini banyak yang beralih ke tangan pemodal yang rata-rata berasal dari Jakarta. Dan beberapa di antaranya juga adalah warga asing. Hal itu dengan sendirinya membuat tanah-tanah yang masih menjadi milik warga setempat terus terkikis. Ada juga mafia yang melakukan upaya sistematis dengan pejabat terkait untuk melakukan persertifikatan, jual beli palsu, hingga balik nama sertifikat tanah-tanah yang milik masyarakat. Korban dari mafia ini akan mengalami pengurusan baik karena ketidakadabutian formil dan minimnya jejaring kekuasaan operasi mafia. Semacam ini sangat berkesinambungan dengan jenis mafia tanah lanjutan, yakni kelompok besar yang mampu melakukan perubahan tata ruang. Dan dengan adanya kejadian ini secara terus-menerus, saya bisa berpendapat bahwa sikap pemerintah Provinsi NTT dapat dijelaskan menjadi 3 hal penting. Yang pertama, seolah-olah hak masyarakat hanya terbatas pada pengambilan manfaat dari tanah sehingga membiarkan korporasi tetap menguasai lahan. Yang kedua, pemerintah mengakui bahwa HVL berhak menguasai
dan menggunakan lahan-lahan yang disengketakan. Dan yang ketiga, pemerintah beranggapan bahwa menjadi pekerja pada perusahaan VHL lebih penting daripada hilangnya akses penduduk atas tanah ulayat. Sekian argumen saya tentang video tersebut. Sekian dan terima kasih.